Selamat datang kembali di kanal YouTube Om Pius 43. Kali ini kita membahas karya Roger Lowenstein berjudul Buffett, The Making of an American Capitalist, terbit pada tahun 1995. Sebagai orang terkaya di dunia saat ini, Warren Buffett juga bisa dikatakan sebagai investor terbesar dalam sejarah. Dalam 5 dekade, ia berhasil mengubah modal kurang dari $100.000 menjadi $35 miliar. Saham perusahaannya Berkshire Hathaway kini diperdagangkan lebih dari $70.000 per lembar, dan Buffett sendiri memiliki 474.998 lembar yang tidak pernah ia jual. Strategi investasinya telah banyak ditulis, tetapi pelajaran luas apa yang bisa kita tarik dari dirinya? Biografi Buffett, The Making of an American Capitalist, karya Lowenstein adalah satu-satunya potret panjang yang serius. Omaha, Nebraska, dulunya hutan belantara hingga 1850-an, tetapi berkembang menjadi kota yang ditunjuk Abraham Lincoln sebagai terminal timur Union Pacific Railroad. Kota ini terkenal panas di musim panas dan sangat dingin di musim dingin, serta dianggap gurun budaya. Keluarga Buffett sudah tinggal di Omaha lebih dari 1 abad ketika Warren lahir pada tahun 1930 dalam kondisi sederhana. Ayahnya, Howard, ingin menjadi jurnalis tetapi bekerja di bank yang terkena dampak depresi besar. Keluarganya sangat kekurangan sehingga ibu Warren sering melewatkan makan malam untuk memberi porsi penuh pada suaminya. Masa kekurangan ini tampaknya memberi pengaruh besar pada Warren. Sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dan satu-satunya putra, ia terobsesi dengan angka dan fakta, dan sejak dini bercita-cita kaya. Buku favorit masa kecilnya adalah 1000 Ways to Make $12. Howard Buffett akhirnya menjalankan pialang saham yang sukses dan secara mengejutkan terpilih ke Kongres pada 1942 sebagai Republikan. Warren muda benci tinggal di Washington, tetapi senang membangun rute koran yang, saat remaja, sudah menghasilkan $175 per minggu, penghasilan orang dewasa. Tabungannya sebesar $6.000 menjadi fondasi kekayaannya. Ia berprestasi di sekolah, peringkat 11 dari 374, dan kuliah di Wharton School of Finance, University of Pennsylvania. Ia melamar ke Harvard tetapi ditolak. Ini ternyata berkah tersembunyi, karena pilihan kedua, Columbia, adalah tempat Benjamin Graham, pionir analisis saham, mengajar. Sebelum Graham, pemilihan saham pada dasarnya merupakan perjudian. Tetapi sang profesor memberikannya suatu metodologi yang langsung dipahami oleh Buffett muda. Seperti dikatakan Lowenstein, berinvestasi tanpa Graham ibarat komunisme tanpa Marx, disiplinnya nyaris tidak akan ada. Metode Graham menekankan nilai dasar saham dan perbedaan antara harga pasar dan nilai intrinsiknya. Membeli saham sangat murah berarti hampir bebas risiko. Pendekatan ini sesuai dengan sifat Buffett yang teliti, analitis, dan mampu bekerja sendiri. Walaupun ayahnya mengingatkannya agar tidak masuk pasar saham, Buffett bekerja di perusahaan pialang ayahnya, mengikuti seminar Dale Carnegie. Dan pada usia 21, ia mengajar kursus malam tentang prinsip investasi di University of Omaha untuk profesional berusia 40-an. Ia kemudian bekerja di dana investasi Graham di New York, tetapi ingin menjalankan dana sendiri di Omaha. Dengan modal awal sendiri dan dari penduduk lokal, dana Buffett meningkat 2 kali lipat dalam 3 tahun pertama. 5 tahun kemudian, ketika indeks Dow naik 74%, dana itu tumbuh 251%. Sebelum usia 35, Buffett mengelola $22 juta dan memiliki kekayaan pribadi $4 juta. Sangat besar di tahun 1960-an. Namun gaya hidupnya nyaris tak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana yang dibeli pada tahun 1950-an seharga $31.500 dan hanya meminta istri membeli mobil yang lebih baik dari VW karena terlihat buruk ketika menjemput tamu di bandara. Kesuksesan Buffett sebagian besar karena ia tidak berpikir seperti kerumunan. Kunci investor hebat adalah mengenali nilai sesuatu ketika semua orang menganggapnya murah atau tidak berharga. Ia tidak khawatir jika harga saham turun drastis karena yakin fundamental akan naik kembali. Saat booming pada era 80-an, saham yang dibeli Buffett murah selama era stagflasi Nixon naik tajam. Pada tahun 1983, ia masuk daftar Forbes sebagai orang Amerika terkaya dan value investingnya menarik perhatian luas. Dalam sebuah pidato santai ia berkata,
Rahasia kaya di Wall Street, tutup pintu. Bersikaplah serakah saat orang lain takut, dan takutlah saat orang lain serakah. Pendekatan kontrarian ini membutuhkan keberanian. Buffett menolak jalan mudah tapi kurang etis seperti unfriendly takeovers, greenmail, atau obligasi sampah. Contoh, akuisisi sebagian Washington Post, harga sahamnya tampak $100 juta, tetapi asetnya 4 kali lipat. Investasi $10 juta awal menjadi $205 juta, dan pada tahun 2003 nilainya $1,3 miliar. Buffett menekankan, kondisi ekonomi atau politik tidak boleh memengaruhi keputusan beli saham. Peramalan ekonomi dianggap buang waktu. Fokusnya adalah analisis perusahaan dan return on investment atau ROI. Saya lebih suka bisnis $10 juta menghasilkan 15% ketimbang bisnis $100 juta menghasilkan 5%. Buffett berani mengambil risiko dalam proporsi besar, tapi bukan penjudi karena hanya memilih hal pasti. Yang radikal adalah, setelah memilih saham, ia memegangnya lama. Menjual saham lama seperti meninggalkan istri yang menua. Ini membedakan investor sejati dan trader. Buffett menyukai kontinuitas, bekerja dengan orang yang sama, memiliki saham yang sama, dan di bisnis sama. Saham besar Buffett, yakni See's Candy, Capital Cities, ABC, Disney, Gillette, Wells Fargo, Coca-Cola, Salomon Brothers, Geico, General Re. Tidak ada teknologi. Saat .com boom, ia dianggap ketinggalan, tapi ia tetap pada formula lama yang terbukti benar. Berbeda dengan manajer dana seperti Peter Lynch, Buffett tampak dari era lain. Tidak ada komputer di kantor. Saya adalah komputer, katanya, atau kalkulator. Ia lebih banyak membaca laporan tahunan, koran, atau berbicara dengan mitra dan teman lama. Satu-satunya kemewahan modern yakni jet pribadi bernama Indefensible, yang ia beli karena lelah dimintai tips saham saat naik pesawat komersial. Makanan favoritnya, cheeseburger, minuman cherry coke. Fokusnya sedemikian tinggi sehingga hal biasa seperti wisata atau pantai tidak menarik perhatiannya. Ia terus kagum pada kekuatan bunga majemuk. Saat istrinya menghabiskan $15.000 untuk rumah, ia mengeluh. Tahukah Anda berapa jika di compound 20 tahun? Hubungan rumah tangganya unik. Istri Susie tetap bersama, ia memiliki pacar Astrid Menks yang dikenal Susie, dan semuanya tampak normal. Buffett tidak suka perubahan, orang-orang di sekitarnya untuk selamanya. Anak-anaknya didorong mengejar passion, bukan sekadar uang. Sebagai miliarder mandiri, Buffett liberal. Ia keluar dari Rotary Club Omaha karena rasisme dan elitisme, memboikot klub golf karena menolak anggota Yahudi. Rumah tangganya di tahun 1960-an sering menerima tamu kulit hitam. Buffett percaya pada perlunya pemerintah, mendukung pajak tinggi bagi orang kaya, dan menekankan bahwa tujuan investasi adalah tingkat pengembalian setelah pajak tertinggi. Ia menentang stock options eksekutif yang berlebihan, memperingatkan kelebihan korporasi sebelum skandal Enron. Walaupun biografi ini perlu diperbarui untuk dekade terakhir, Lowenstein tetap menarik karena memberikan pendidikan investasi sambil bercerita tentang salah satu pemikir besar zaman ini. Buffett hidup dan bekerja seperti seniman atau filsuf. Berkshire Hathaway adalah kanvas dan hubungannya dengan mitra adalah amanah sakral. Investor yang berinvestasi bersamanya biasanya memegang saham puluhan tahun dan merasa menjadi bagian suku istimewa. Benjamin Graham menekankan pentingnya keteguhan karakter. Buffett memilikinya karena investasi nilai memerlukan konsistensi. Nilai, loyalitas, integritas, dan komitmen jangka panjang, meski tampak kuno, terbukti berhasil. The Buffett Foundation akan menjadi yayasan terkaya dalam sejarah, memberi minimal $1 miliar per tahun, tetapi hanya setelah Buffett dan istrinya meninggal. Ia yakin kekuatan bunga majemuk akan membuat yayasannya lebih kaya beberapa dekade kemudian dan dapat membantu lebih banyak orang.